Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 20 Januari 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1-10 menegaskan bahwa Yesus belajar menjadi taat sekalipun Ia adalah anak Allah. Ia senantiasa mengikuti kehendak Bapanya, meskipun harus menanggung banyak penderitaan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Ia karena ketaatannya menjadi imam agung. Dari bacaan Injil Markus bab 2 ayat 18-22 berbicara soal mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti kebanyakan murid Yohanes dan murid orang-orang Farisi. Menegaskan akan tiba saatnya ketika pengantin diambil dari tengah-tengah mereka, maka sahabat-sahabat pengantin akan berpuasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan soal kain yang baru yang ditambalkan pada kain yang lama, anggur yang baru yang dimasukkan ke dalam kantong yang baru. Karena apabila kantongnya tidak baru, maka kedua-duanya akan percuma. Kantong akan rusak dan anggur akan terbuang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali kalau pergi ke suatu tempat dengan acara tertentu, cara kita berpakaian akan disesuaikan dengan acara itu. Misalnya kalau kita pergi untuk melayat, kita memakai pakaian kapung, pakaian yang tidak mencolok, untuk ikut berbela rasa dan berduka dengan orang yang kena musibah. Kalau kita ke pesta, pakai pakaian yang pantas untuk berpesta. Dengan kata lain, kita diajak atau kita terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Orang-orang mengkritik murid-murid Yesus karena mereka tidak berpuasa. Maka Yesus memberikan jawaban. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa selagi pengantin itu ada di tengah-tengah mereka? Akan tiba saatnya pengantin diambil dari mereka dan mereka akan berpuasa. Juga diminta oleh Yesus untuk hidup sesuai dengan martabat yang sudah dipilih.
kita semua hidup dari awal dengan martabat duniawi, martabat manusia lama. Dan ketika kita dibaptis, maka kita menerima anggur yang baru, anggur keselamatan. Dan hendaknya anggur itu disimpan di dalam hati yang baru pula. Cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Maka hendaknya orang-orang yang memilih Kristus sebagai Tuhannya dengan permandian, hendaknya meninggalkan kantong-kantong yang lama, cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan mengganti dengan kantong yang baru, cara hidup yang baru. Sehingga sabda Tuhan ini benar-benar akan berguna untuk keselamatan kita dan tidak terbuang percuma. Meskipun sabda Tuhan telah kita terima, namun hidup kita tidak kita dasarkan pada sabda itu, maka sabda Tuhan tidak berguna dan sia-sia di dalam hati kita. Ibaratnya anggur itu mengoyakkan kantong dan akhirnya semua hilang dengan percuma. Hari ini Yesus mengajak kita untuk dengan bijaksana menerima anggur yang baru dengan kantong yang baru, yakni cara hidup yang baru. Kebaharuan itu harus kita sesuaikan dengan martabat pembaptisan yang telah kita terima. Kalau demikian, sabda Tuhan dan kehendaknya akan terpelihara, tersimpan dengan aman di dalam hati kita. Maka mari kita bertanya, kita semua sudah dibaptis, menerima anggur yang baru. Pertanyaannya, sudahkah aku menjadikan hidupku dan hatiku kantong yang baru, cara hidup yang baru, sebagai anak-anak Allah yang hidup kita dasarkan pada sabda dan kehendaknya. Misalnya, sudahkah aku memenuhi sabda Tuhan yang mengatakan, ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri, yang berarti bagi orang Katolik yang memakai kantong yang baru, tidak berlaku kamus balas dendam. Yang ada adalah cinta kasih. Apakah mudah? Tidak. Namun, agar sabda itu tidak terbuang percuma, maka kita siapkan kantong yang baru, cara hidup yang baru, yang semakin menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang dapat menyimpan anggur yang baru di tempat hidup yang baru, dan akhirnya kita dipuaskan oleh anggur yang baru pula. Yesus pun belajar taat dan menjadi manusia untuk memenuhi kehendak Bapa. Sekalipun ia Allah, ia menjadi taat sama seperti kita. Maka mari bersama-sama kita siapkan hati kita menjadi hati yang baru, yang siap menerima anggur yang baru, dan anggur ini berguna untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau membaharui kami dengan memberikan anggur yang baru. Namun tak jarang kami kurang menyiapkan tempat yang pantas. Maka bantulah kami untuk menjadikan hidup dan hati kami sebagai kantong yang baru, yang layak untuk menerima anggur baru. Biarlah manusia lama kami tinggalkan, kami ganti dengan manusia baru, sebagai kantong yang baru, yang layak dan siap untuk menerima sabda-sabda dan kehendak-Mu sebagai anggur-anggur yang baru. Biarlah dengan demikian kami dipuaskan dengan anggur baru itu yang akan membawa kepada keselamatan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah akhirnya banyak orang yang tetap berpegang pada kehendak-Mu dan memakai anggur baru sebagai minuman mereka, dan tempatnya juga diperbaharui. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, tetap Engkau jaga, sehingga kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk senantiasa memiliki pola hidup yang sehat, agar kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Bila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, semua yang kita jumpai juga tetap sehat. Tahun jubileum hendaknya kita manfaatkan untuk terus menerus dalam pertobatan, mencoba melewati pintu suci dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita dukung semua program-program paroki dengan cara kita masing-masing, dengan doa-doa, pemberian diri, tenaga, karya dan waktu, serta dana yang akan memperkuat gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam segala hal untuk gereja. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita mampu menyumbangkan diri untuk gereja, untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk rayon, dan untuk keuskupan. Kita syukuri karena tahun ini keuskupan kita merayakan ulang tahunnya. Semoga kita mampu ambil bagian dalam ulang tahun ini dengan cara kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.